Salam, Bapak Ibu, salam. Selamat malam, selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga yang kita bangun di dalam model virtual ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kita pun sama rindu untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah bersama kelompok masing-masing. Tapi situasi yang tidak mendukung, apa daya pun tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat, bagaimana kabarnya? Baik. Kondisi tubuh, jaga imun kita, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat, iman yang kuat pula. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Masuk di dalam saat teduh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita ini hanya berlangsung dalam pimpinan serta kuasa Allah Bapa. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat Tuhan yang beribadat pada saat ini. Amin. Bapak Ibu semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh lembut Tuhan untuk memanggil kita. Mari kita muliakan nama Tuhan dalam KJ 353. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus tetap memanggil kita. Buktinya apa? Walaupun kita melakukan ibadah di rumah, kita masih disapa oleh Tuhan melalui nat pembimbing yang terambil dari Ibrani 3 ayat 1 C yang begini bunyi firman Tuhan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui,
yaitu Yesus. Amin. Tuhan ternyata hadir di tengah-tengah ibadah kita bersama keluarga. Mari kita muliakan nama Tuhan dalam KJ 17, kita pujikan ayat 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kehadiran Tuhan mari kita sambut dengan kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, kami sebenarnya rindu untuk bisa membangun ibadah bersama dengan kelompok-kelompok kami. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat, kami tetap beribadat di rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, ibadah yang kami bangun bersama keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, kuserahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menghantarkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi, berkati, berilah roh kebijakan, sehingga apa yang terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersama keluarga, bersama anak, istri, orang tua, saudara, siap untuk menerima anugerah berkat-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam hari. Terima kasih Yesus, inilah seru doa kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berucap syukur. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yang begini bunyi firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita memegahkan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan kembali. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Dalam KJ 308 kita pujikan ayat 1 dan 2. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, para kekasih-kekasih Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah Patuen yang dilaksanakan di rumah masing-masing di saat ini. Kita merenungkannya di dalam tema Pandanglah Tuhan. Saudara-saudaraku, surat Ibrani ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berkediaman di luar Palestina atau di luar Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun demikian, secara tradisi atau eksistensi sebagai umat Israel, mereka sangat bangga dengan tradisi yang dipelihara secara turun-temurun sampai dengan keberadaan mereka. Satu contoh kecil misalnya, Israel memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada tokoh Musa. Karena perannya yang sangat besar, Musa sebagai pemimpin yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dia juga yang menuntun umat Israel dalam perjalanan sampai di Gurun Sinai. Dalam perjalanannya banyak sekali mujizat-mujizat yang dia lakukan di dalam nama Allah. Demikian juga di padang gurun, Musa lah yang Allah percayakan untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, aturan hidup bagi Israel sebagai umat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itulah sebabnya tidak heran kalau umat Israel secara umum memberikan penghargaan atau respek yang tinggi kepada tokoh Musa. Dan juga tradisi, walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus, namun mereka masih tetap mempertahankan pemahaman bahwa tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi juga menjalankan hukum Taurat, maka akan diselamatkan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kecenderungan inilah yang ditentang keras oleh penulis surat Ibrani. Dia mengatakan secara tegas bahwa Tuhan Yesus sebagai rabi dan imam besar,
dia lebih tinggi daripada tokoh Musa. Bahkan Tuhan Yesus mengemban dua jabatan yang sangat tinggi dalam kehidupan umat Israel, yaitu jabatan sebagai rasul dan jabatan sebagai imam besar. Dua jabatan ini pada zamannya dijabat oleh Nabi Musa dan juga oleh Harun. Namun kedua jabatan ini telah dicakup di dalam peran dan tanggung jawab Tuhan Yesus. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus posisinya jauh lebih tinggi dari tokoh Musa dan tokoh-tokoh Perjanjian Lama lainnya. Bahkan di dalam tulisan selanjutnya dia mengatakan bahwa Musa itu setia sebagai pelayan dalam rumah Allah, tetapi Kristus sebagai anak Allah, dia yang mengepalai rumah Allah itu sendiri. Penjelasan ini disampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi di mana surat ini ditujukan supaya mereka tetap kuat menjalankan kehidupan kekristenannya sekalipun berada di tengah-tengah penyiksaan dan penganiayaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas dasar uraian itu, maka penulis surat Ibrani menyampaikan bahwa pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku, dari ungkapan ini ada 3 catatan kecil yang akan kita renungkan pada saat ini. Catatan yang pertama, saudaraku, ungkapan ini bertujuan untuk menekankan sisi keunggulan atau ketinggian Tuhan Yesus dibanding dengan tokoh Musa. Sehingga jika orang-orang Yahudi sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai tokoh yang tertinggi, maka mereka jangan lagi terikat atau menyembah kepada kuasa-kuasa lain yang lebih rendah daripada kuasa Tuhan Yesus. Jika oleh karena nama Tuhan Yesus mereka mengalami derita dan penganiayaan, maka anggap saja bahwa itu ujian-ujian yang tujuannya meneguhkan pilihan mereka kepada Yesus, bahkan memantapkan iman mereka agar tetap tertuju kepada Dia sebagai Sang Juru Selamat. Saudaraku, catatan yang kedua, dikatakan bahwa memandang berarti menaruh pengharapan penuh kepada Yesus dalam segala situasi kehidupan. Lebih-lebih ketika mereka ada dalam kondisi himpitan hidup, tekanan hidup, kesengsaraan hidup, atau keprihatinan hidup, maka diingatkan mereka jangan memandang kepada kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan Yesus. Mengapa saudara-saudara? Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa? Karena pertolongan dari Tuhan Yesus adalah pertolongan tanpa pamrih, pertolongan yang didasarkan pada kasih sejati. Catatan yang ketiga, saudara-saudaraku, dikatakan pandanglah kepada Yesus, jangan pandang kepada masalah. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau seseorang sakit, maka cenderung di dalam hatinya bertanya, mengapa aku sakit? Sakitku ini berbahaya apa tidak? Kalau sudah lama minum obat belum sembuh, pasti bertanya, kapan aku sembuh? Atau apakah Tuhan
tidak segera memberikan penyembuhan kepadaku? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan bahwa ketika seseorang itu sakit, maka fokusnya penuh kepada sakit, tidak memandang kepada Yesus. Penulis surat Ibrani mengatakan, pandanglah kepada Yesus. Kenapa? Karena ketika memandang Yesus, maka dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang teduh, dengan perasaan yang sujud dan syukur, kita lalu yakin bahwa penyakit ini akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mudah sekali menyembuhkan penyakit, entah lewat keajaibannya atau lewat para medis sebagai utusan-utusannya. Namun ketika Tuhan Yesus belum menyembuhkan, maka melalui sakit, katakanlah seperti itu, dia minta supaya kita lebih dekat kepada dia. Dia minta supaya kita membangun relasi yang lebih baik dengan dia. Dia minta supaya kita berserah kepadanya. Saudaraku kekasih Tuhan, banyak orang yang dalam kehidupannya, dalam situasi atau saat-saat tertentu, menyerahkan segala keberadaannya untuk dikuasai oleh pertolongan-pertolongan yang bukan dari Tuhan Yesus. Dan ketika mereka katakanlah bertobat dan mau berserah diri kepada Yesus, ternyata mereka juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Semakin menyerahkan diri, semakin mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan, maka terlihat kadang-kadang kehidupannya semakin terpuruk dan semakin sengsara. Jika kenyataan yang seperti ini kita alami, maka saudaraku, ingat bahwa jangan pernah kita ragu. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan kembali lagi kepada cara hidup kita yang lama. Karena itu akan membinasakan. Saudaraku, saya percaya bahwa keputusan setiap kita untuk meninggalkan cara hidup lama, tentunya kita menginginkan sebuah model kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia. Namun, saudaraku, tidaklah semudah itu. Kita harus menjalani dengan penuh percaya bahwa ada proses-proses kehidupan yang harus kita lewati. Proses-proses dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, bila proses kehidupan itu datang di dalam diri kita, maka kita tidak usah bertanya mengapa dan untuk apa pergumulan ini, tetapi diam dan pandang kepada Tuhan Yesus. Karena lewat semua proses yang kita sedang alami, Dia sedang membawa kita menuju kepada kebaikan dan hidup yang lebih mulia. Pandanglah kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh dan kita merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saudara-saudaraku, kita merespon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Harap akan Tuhan, hai jiwaku.
kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita pun tidak hanya merenungkan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan, merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari seturut seperti kehendak Tuhan. Mari kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam yang indah ini kami sudah melakukan ibadah. Firman-Mu sungguh luar biasa, sehingga firman-Mu menyejukkan hati kami, firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami pun tidak hanya mendengarkan, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melakukan bersama keluarga kami, bersama lingkungan kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersama keluarga juga berucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama keluarga. Sucikanlah ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini juga bisa untuk melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami di usia renta dengan kondisi tubuhnya Tuhan. Tuhan tetap mengurapi, memberkati dengan roh kesehatan, sehingga Bapak Ibu kami di usia lanjut ini tetap semangat untuk bisa memuliakan Tuhan bersama-sama kami. Kami juga berdoa terhadap anak-anak kami yang masih di bangku sekolahan Tuhan, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Di dalam situasi yang seperti ini, mereka pun melakukan pembelajaran daring. Tuhan urapi berilah roh kemampuan, roh kepandaian, sehingga anak-anak kami pun bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadikanlah anak-anak kami anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan situasi yang seperti ini, Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan kepada pemerintah kami, terlebih dari saudara-saudara kami di kesehatan yang menjadi garda terdepan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga mereka pun terus semangat untuk bersama-sama menghilangkan corona di bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersama saudara juga menyerahkan, mempersembahkan keluarga kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu, dan kami bersujud di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah seru doa kami. Kesempurnaan doanya ku haturkan, ku sembahkan di dalam Tuhan kami yang aku kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai titik pandang dan tujuan fokus hidup, sehingga langkah hidup kita senantiasa ada dalam setiap rencananya. Kembali kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 440 bait yang ketiga. Pada
arahkanlah hati dan pikiran bersama kepada Tuhan, lalu kita memohon berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.